Salam saudara, senang dapat kembali menjumpai Anda. Tentunya harapan saya Anda dan keluarga dalam keadaan baik dan penuh sukacita. Kali ini dalam program Aku dan Dia, saya akan mengajak Anda membahas tentang Yesus Roti Hidup. Selamat mendengarkan. Hari masih belum terlalu siang, masih baru sekitar jam 11 siang. Tetapi suamiku sudah bertanya tentang makanan apa yang akan kami makan siang itu. Aku memang belum memasak apapun untuk siang itu, karena aku memang baru berencana untuk menyiapkannya. Aku baru pulang berbelanja untuk bahan-bahan yang akan aku masak. Dan kemudian aku baru mulai meraciknya, memotong-motong sayurannya, dan juga mempersiapkan bumbu-bumbu untuk memasak. Pada waktu sedang disiapkan demikian, tentu saja belum bisa dilihat masakan apa yang aku buat. Dan karena itu suamiku bertanya, apa yang akan aku masak dan apa yang akan kami makan untuk makan siang itu. Sebenarnya suamiku sudah makan pagi. Sejak beberapa bulan yang lalu, memang ia membatasi diri makan nasi, dan untuk makan pagi ia biasanya makan roti, sereal atau granola. Dan jumlah takaran makanan paginya itu juga sebenarnya tidak sedikit, walaupun memang jumlahnya dengan sengaja dibatasi. Dan memang yang kemudian sering terjadi, ia akan mulai bolak-balik ke dapur untuk membuka tempat makanan. Sebenarnya kalaupun ada makanan, ia juga tidak mengambilnya dan hanya bolak-balik membuka tempat nasi atau tudung saji saja. Mungkin hanya sekedar ingin tahu apa yang tersedia di sana. Dan kalau ia tidak melihat ada makanan di situ, ia akan mulai bertanya, apa yang akan aku masak? Ketika aku bertanya mengapa ia melakukan semua itu, jawaban suamiku membuat aku tersenyum. Ia melakukannya bukan karena ia memang merasa lapar, karena ia sudah makan roti, tetapi ia belum makan nasi, sehingga ia merasa seperti belum sungguh-sungguh kenyang. Walaupun sebenarnya ia sudah makan pagi, tetapi karena ia belum memakan nasi, ia merasa bahwa ia belum sungguh-sungguh makan. Bagi suamiku, nasi menjadi makanan yang bisa mengenyangkan dengan sempurna. Walaupun ia sudah makan kudapan, tetapi ia tidak merasa puas sebelum ia benar-benar makan nasi. Aku mengingat Yesus pernah membuat sebuah pernyataan mengenai makanan pokok. Ia menjelaskan mengenai makanan bisa mengenyangkan dengan sempurna bagi mereka yang memakannya. Memang ia tidak menjelaskan mengenai nasi, karena ia tidak berbicara kepada orang Indonesia saat itu. Tetapi ia berbicara tentang roti yang adalah makanan pokok di daerah Israel, di mana ia melakukan pelayanan dan mengajar. Ia mengatakan di dalam Yohanes 6 ayat 33 sampai ayatnya yang ke-35. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Aku membayangkan bagaimana orang-orang Israel yang mendengar pengajaran Yesus pada saat itu berpikir mengenai makanan pokok yang mereka makan. Dalam ayat-ayat sebelum perkataan Yesus ini, ada peristiwa di mana Yesus memberi makan 5.000 orang yang mengikuti dia. Orang-orang yang datang mengikuti Yesus itu tidak membawa bekal. Ketika saat makan tiba, mereka tidak memiliki makanan, sementara saat itu mereka berada jauh dari pasar. Dan kalaupun ada yang menjual roti di sana, tentu tidaklah mudah untuk mencari makanan dalam jumlah yang cukup untuk 5.000 orang. Dan saat itu,
Yesus melakukan mukjizat yang kisahnya sudah pernah aku baca sejak aku masih kanak-kanak. Ada seorang anak yang membawa 5 roti jelai dan 2 ekor ikan. Dan Yesus melakukan mukjizat sehingga makanan itu bisa cukup untuk semua orang yang hadir di sana untuk mengikuti dia. Keesokan harinya, orang banyak itu juga datang untuk mencari Yesus. Dalam salah satu perbincangan antara Yesus dengan orang banyak itulah, Yesus mengatakan bahwa dia adalah roti hidup. Apa yang dikatakan Yesus itu mengingatkan orang banyak mengenai apa yang diberikan oleh Yesus sehari sebelumnya. Melalui perkataan itu, Yesus mau menjelaskan bahwa ia tidak lagi memberi makanan pokok jasmaniah kepada mereka, yaitu roti. Tetapi ia akan memberikan makanan pokok rohani, yaitu roti hidup itu, yang adalah dirinya sendiri. Aku yakin bahwa orang-orang Yahudi itu langsung bisa memahami apa yang disampaikan oleh Yesus kepada mereka. Yesus sedang mengajak mereka untuk memikirkan mengenai makanan rohani yang akan bisa memuaskan rasa lapar rohani mereka. Yesus mengatakan bahwa ia tidak mengabaikan roti yang memuaskan rasa lapar jasmani mereka, sehingga ia melakukan mukjizat yang membuat mereka kenyang ketika mereka sedang ada dalam keadaan yang sangat kelaparan sehari sebelumnya. Tetapi, ia mau mengajak mereka untuk tidak hanya memikirkan bagaimana mengenyangkan diri dengan mengisi perut mereka, tetapi juga mengenyangkan rohani mereka dengan mengisi hati mereka. Aku membayangkan bahwa kalau Yesus hidup di negara kita, yang rata-rata penduduknya menjadikan nasi sebagai makanan pokok, mungkin Yesus akan mengatakan bahwa ia adalah nasi rohani. Tetapi tentu saja, sebagaimana semua ibarat, maka yang paling penting bukan pengibaratannya yang dipakai, tetapi apa makna dari pengibaratan itu. Satu pelajaran yang aku tarik dari apa yang dikatakan Yesus di sini adalah bahwa ketika aku mengikuti Yesus, maka aku seharusnya tidak hanya berpikir mengenai roti untuk perutku saja, tetapi juga roti untuk hatiku. Roti untuk perutku itu sesuatu yang sangat penting, dan Yesus, Tuhan dan sahabatku yang setia itu berjanji bahwa ia akan memperhatikan dan mencukupi kebutuhan yang berupa roti untuk perutku, sebagaimana ia memberi makanan kepada 5.000 orang itu sampai semuanya menjadi kenyang. Tetapi aku tidak boleh hanya berhenti di situ saja. Aku harus melangkah lebih jauh dalam hubunganku dengan Dia, yaitu dengan menjadikan Yesus sebagai roti bagi hatiku. Ada banyak makanan lain yang mungkin bisa aku temukan di dunia ini. Dan di antara banyak makanan itu ada makanan-makanan yang nampaknya sangat menarik dan enak untuk dimakan. Akan tetapi aku tahu bahwa semua makanan lain yang disediakan oleh dunia ini tidak akan memberikan kepadaku rasa kenyang yang puas secara rohani seperti yang disediakan oleh Yesus kepadaku. Materialisme bisa menggodaku, bagaikan sebuah makanan sampingan atau kudapan yang terlihat sangat mewah dan sangat lezat. Aku bisa saja tergoda untuk mengisi kekosongan di dalam hatiku dengan mengejar keinginan materialisme itu. Aku bisa saja menggunakan semua yang ada padaku untuk mengejar kepuasan itu. Sebenarnya, semua yang ada padaku juga semata-mata pemberian dari Yesus. Tetapi aku bisa saja tergoda untuk memakai semua itu justru untuk membuat diriku menjauh darinya. Akan ada rasa puas ketika bisa mendapat apa yang aku inginkan. Tetapi aku tahu bahwa semua kepuasan itu hanyalah sementara. Bahkan ketika barang yang aku beli itu masih belum pudar keindahan dan kecantikannya, hatiku sudah menuntut untuk diisi kembali dengan hal-hal yang lainnya. Kekuatan diri untuk melakukan kebaikan bisa saja menggodaku. Aku akan merasakan kepuasan dan kesenangan setelah aku melakukan kebaikan
menolong sesamaku, membantu mereka yang membutuhkan, melakukan semua ritual keagamaan dengan tekun. Tetapi semua kebaikan itu, jika aku lakukan dengan kekuatanku sendiri, juga akan dengan segera kehilangan maknanya. Akan ada saatnya aku tidak mampu lagi melakukannya, dan aku akan menjadi kecewa. Akan ada saatnya aku melihat kebaikan yang aku berikan disalahgunakan oleh orang-orang yang menerimanya, dan aku menjadi sakit hati. Semua kebaikan dan kedermawaan itu merupakan perbuatan yang baik, mulia dan terpuji. Tindakan itu juga akan memberikan kepuasan ketika aku melakukannya. Tetapi kepuasan itu juga akan sedikit demi sedikit memudar. Aku bersyukur karena Yesus mengatakan bahwa Ia adalah roti hidup yang akan mengenyangkan dengan sempurna. Aku bisa mengisi hatiku dengan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Dan Ia akan bertindak untuk mengenyangkan hatiku senantiasa. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Dia. Kami percaya Tuhan, ajaib segala perbuatannya, segala perkara ku tanggung dalam Dia, di dalam kekuatan kuasa-Nya, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Terima kasih Anda sudah mengikuti pembahasan kita mengenai Yesus Kristus roti hidup yang mengenyangkan bagi hati kita. Ia mengenyangkan kita bukan hanya dengan kepuasan sementara yang akan memudar, tetapi Ia senantiasa mengenyangkan kita karena hanya Dia yang mampu melakukannya. Kalau Anda ingin memahami lebih dalam mengenai Yesus dan mengalami rasa puas secara rohani, atau Anda ingin mengetahui hal-hal tentang pribadi Yesus itu, kami siap untuk menjelaskannya secara lebih lanjut untuk menolong Anda lebih mengenal Dia. Atau kalau Anda ingin kami doakan, Anda juga bisa memberitahukan kepada kami bahan doa Anda, dan kami juga dengan senang hati untuk mendoakannya. Anda dapat menghubungi kami dengan menuliskan surat kepada program Aku dan Dia, Tromol Pos 261, Batu 65302, Jawa Timur. Atau bisa juga lewat SMS atau WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya.
Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini, atau menghubungi kami di sini.